tulisan Pak Hari tadi asal rekam. Ada? Di mana? Di sana. Dekat dah? Nah, di sini kakak akan menggantikan guru mengajar karena kakak jurusan PAI. Nah, jadi kami disuruh mengajar agama. Mungkin hari ini bukan belajar agama kan? Nah, tadi kakak juga dengar kalian dimarah sama ibu kan? Kenapa? Nah, dan materi yang diajarkan kakak sebelum itu tahu tak? Apa? Nah, di sini kakak mau mengajarkan senangnya berteman di dalam Islam. Karena kita semua di sini agama Islam kan? Nah, masa ada agama lain? Nah, kita kan? Nah, dalam Islam istilah berteman itu dikenal dengan ukhuwah. Tahu tak? Nah, yang berasal dari kata akhun, artinya saudara. Nah, kita sesama umat Islam di dalam agama kita itu, sesama manusia itu harus saling menghargai, maupun ketika kita akan melakukan sesuatu ataupun sesama teman kita itu, kita harus sesuai dengan perintah Allah. Nah, kemudian ukhuwah adalah, Bapak bacakan pengertian kan? Ukhuwah adalah sikap kasih sayang yang memiliki rasa persaudaraan terhadap orang lain. Nah, kita sebagai manusia berteman, misalkan dia sama dia berteman, nah maka mereka berdua harus memiliki rasa persaudaraan, rasa tanggung jawab ketika berteman itu bagaimana. Oh, kalau mengejek itu bagaimana? Boleh nggak dalam Islam mengejek teman? Nah, sampai kayak tadi kan di mana ibu? Kemudian macam-macam ukhuwah. Ada yang tahu nggak sih? Apa? Yang pertama itu ukhuwah Islamnya. Tahu ukhuwah Islamnya itu apa? Nah, ukhuwah Islamnya itu persaudaraan antara kita yang Islam, sesama Islam. Kemudian di dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan, ya kan, yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ya, artinya kita semua ini bersaudara, maupun itu kenal ataupun tidak kenal, kita saudara. Nah, karena itu didamaikan kedua saudaramu, bertakwalah kepada Allah dan kamu akan dirahmati. Nah, ketika kita menganggap bahwa orang yang kita kenal itu sebagai teman, maka kita akan dirahmati Allah. Kemudian ukhuwah wataniyah. Ada yang tahu nggak? Ukhuwah wataniyah itu apa? Ukhuwah wataniyah adalah seorang muslim yang mana saudara untuk muslim lainnya, karena ia tidak berbuat zalim, tidak menelantarkannya, tidak berdosa, dan tidak sama menghina. Jadi ukhuwah wataniyah ini adalah persaudaraan yang dilakukan tidak yang namanya tidak ada mengejek, menghina sama teman. Kalau ada teman yang susah harus tolong menolong. Kemudian
ukhuwah insaniyah. Ada yang tahu? Nah, ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah. Nah, artinya anak-anak, kita semua mungkin kakak sama kalian juga berteman. Karena apa? Karena kita ciptaan Allah. Kemudian dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikannya berbangsa-bangsa beranak suku agar kamu saling mengenal. Nah, kita di dalam ajaran Islam itu proses terjadinya kita semua yaitu adalah pertemuan dari laki-laki dan perempuan yang tidak saling mengenal. Kemudian kenapa banyak kita semua ini dilahirkan? Karena dari zaman Nabi Adam dulu, Nabi Adam kan laki-laki kan, itu perempuan. Siapa nama istri Nabi Adam? Siti Hawa kan perempuan. Nah, dulu itu Siti Hawa dan Nabi Adam itu ditemukan. Mereka itu tidak saling kenal. Mereka berdua adalah orang asing yang diciptakan Allah pertama kali. Kemudian mereka bertemu, memiliki anak. Kemudian sampai sekarang kita semua diciptakan dari pasangan yang terikat dosa. Kemudian selanjutnya berteman tanpa membedakan agama. Nah, Bapak ini bertanya, jika ada teman kamu yang beda agama sama kamu, mau nggak? Mau. Kenapa mau? Nah, yang lain? Ada nggak? Ya. Bagaimana ya? Kita di dalam Islam bisa kita sebut dengan toleransi, sama seperti yang dikatakan sama dia tadi. Kalau teman jangan membedakan mau itu Islam atau agama lain, karena di Indonesia ini kita kenal mungkin di kelas 2 dulu sudah belajar tentang 6 agama mungkin. Nah, apa itu agama di Indonesia ini? Dari berbagai jenis agama tersebut kita diperbolehkan berteman sesama yang bukan agama. Sayang. Nah, lanjut ya. Nanti temannya sama masuk. Ketika kita diperbolehkan untuk teman berbeda agama dengan kita, apa yang kita lakukan? Ada yang tahu? Yang pertama, contoh sikap kita sebagai orang Islam kepada teman kita yang bukan Islam, agamanya lain dari kita. Yang pertama, kita sebagai orang Islam tidak boleh memaksa orang tersebut masuk ke dalam agama kita, karena untuk masuk ke agama orang pun perlu kesadaran kita. Beda kita kalau sudah Islam, kalau seperti kita ini. Nah, kemudian apa? Menghargai sesama teman, kemudian menolong teman yang dalam kesusahan, kemudian tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agamanya tadi. Jadi kita di dunia ini ataupun di Indonesia yang kita tinggal sekarang ini, kita harus hidup toleransi, ya dah.
Kemudian apa hikmah ketika kita berteman beda agama? Ada yang tahu nggak? Hikmah ketika kita berteman tanpa membedakan. Nah, yang lain? Yang pertama itu kita menghindari perpecahan. Artinya mau bagaimanapun orang itu ketika kita menjadi berteman, nah tidak ada yang namanya kalau kita menganggap semua orang teman ya, kalau kita menganggap semua orang teman, orang itu akan baik juga ke kita. Tergantung dari bagaimana kita ke orang lain dan orang lain akan memperlakukan kita seperti apa yang kita lakukan. Itu, ngerti nggak? Kemudian ada mempererat tali persaudaraan. Nah, kemudian misalnya hidup yang damai yang tentram yang diajarkan kakak sebelum tadi. Kalau hidup itu pengen damai dan tentram, kita harus mungkin di sini harus berteman dengan orang yang tidak membeda-bedakan dirinya dengan orang lain. Jadi kita semua dalam Islam itu sama. Dalam istilah Islam itu disebut apa? Ukhuwah apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ukhuwah apa? Kalau kita tidak membeda-bedakan sesama teman. Kenapa? Tadi ada berapa? Wah. Nah, kemudian berteman tanpa membedakan agama itu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari ketika kita berteman tidak membedakan agama. Itu ada 4 macam. Yang pertama, tidak memaksa teman untuk berbeda menunjuk agama kita. Artinya kita tidak menyuruh teman yang beda agama itu untuk memeluk agama kita. Itu tidak perlu. Kemudian saling menghormati dan menghargai teman yang beda agama tadi. Kemudian bisa menolong teman yang kesusahan dan tidak beda-bedakan teman berdasarkan agamanya. Baik, untuk selanjutnya kita akan main game. Untuk gamenya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dengar dulu. Gamenya siapa yang cepat? Tidak. Kelak kakak kasih soal, siapa yang cepat jawab itu yang menang. Itu yang terakhir. Yang terakhir soal yang berbeda dari 4 kelompok. Nah, untuk kelompok 1, Bapak kakak tanya ke sini dulu kelak tanya siku-siku, kelak siapa yang terakhir kalau bisa jawab itu yang menang. Untuk kelompok 1 siapa yang menjawab? Pertanyaannya, dengar kelompok 1. Pertanyaannya, perbedaan dalam istilah Islam itu dinamakan. Kemudian untuk kelompok 2
kedua, ukhuwah yang berdasarkan persamaan agama itu adalah ukhuwah apa? Islamiyah. Untuk kelompok 3, ukhuwah berdasarkan kesamaan dan kebangsaan itu sesama bangsa. Tahu nggak? Tahu nggak? Salah. Itu materinya. Nah, untuk yang kelompok 4, ukhuwah misalnya itu ukhuwah yang bagaimana? Itu yang tadi. Kalau sama umat Islam. Nah, untuk pertanyaan terakhir, siap? Misalkan ada teman yang berbeda agama, kemudian apa yang harus kalian lakukan? Saling menghormati dan saling menghargai. Yang lain? Mempererat hubungan persaudaraan. Berteman tanpa membedakan. Tiga soal ya kawan. Apa? Toleransi. Sama. Yang lain? Nah, semua yang dijawab adik-adik itu semuanya benar. Nah, dalam artian kita berteman di dalam agama Islam itu tidak bedakan mau orang itu Islam, mau orang itu Muslim, mau orang itu baik, mau orang itu buruk, itu sama di mata Allah. Jadi kita tidak membeda-bedakan untuk berteman. Kemudian kalau kita berteman itu bagaimana contohnya? Berteman yang baik. Tidak menjelekkan Nah, dan di sini pun adik-adik sudah tahu kan semuanya tentang persaudaraan atau berteman yang baik di dalam Islam itu. Kemudian kesimpulannya, kita sebagai orang Islam dilarang untuk berbuat yang buruk dan mencela sesama saudara kita yang Muslim. Misalkan ada teman yang lagi usaha, kita tidak boleh. Bedanya apa yang harus kita lakukan ketika teman kita rusak? Nah, kita tolong, bukan kita hina. Kemudian mungkin kakak nggak lama karena materi tentang ini sedikit dan karena mungkin yang bapak lihat, yang kakak lihat ya, kalau kayak kalian ini tidak betah kalau belajarnya itu beda generasi. Kalian generasi apa? Generasi teknologi baru.
Kalau prinsip kakak ya, kakak juga punya teman. Bagaimana orang kepada kakak, mau orang itu menceritakan kakak di belakang, kakak terserah, kakak tidak peduli. Lebih baik berteman dengan cara berteman yang begitu. Karena emang kalian mau dosa? Nah, misal kalian diomong orang di belakang, apakah yang akan kalian lakukan? Nah, diam. Diam adalah segalanya. Mungkin untuk tugas di rumah, ini dengar dulu. Untuk tugas di rumah, karena kalian tidak lama lagi dan ulangan, pelajari yang telah diajarkan guru, yang telah diajarkan ibu sebelumnya. Dan semoga kakak doakan semoga kalian semua mendapatkan nilai yang bagus. Semoga bisa lulus dan naik kelas. Kelas 6. Semester 2 kan? Semester 2 kan? Nah, semoga naik kelas semuanya nanti ya. Mungkin hanya itu dari kakak. Kalau kakak misalkan salah dalam menyampaikan materi,